Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Karta di channel saya tentunya ya. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dan pertanyaan yang sangat luar biasa terkait dengan bagaimana cara menghitung pembagian profit untuk startup ya setelah yang satu ini. Oke guys, kali ini kita di sesi untuk menjawab pertanyaan atau sesi Q&A ya teman-teman yang biasanya tak komen di kolom komen kalau memang saya tidak bisa menjawab secara ketikan ya, karena kadang-kadang ketik itu susah guys ya. Saya akan menjawab dengan menggunakan video seperti ini dan Anda boleh menanyakan berbagai macam keluhan atau pertanyaan Anda dan saya akan membuat video baru kalau diperlukan seperti ini untuk menjawab pertanyaan Anda ya. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Karunia W. Dewi ya. Ini dia sempat melihat video saya yang lain terkait dengan cara menentukan nilai saham untuk investor usaha kita ya. Anda boleh searching di video saya. Anda boleh lihat kalau memang perlu tahu videonya, perlu tahu materinya ya. Nah, ini pertanyaannya gini guys, dari Kak Karunia Dewi ya. Pak, saya ada teman mau invest di usaha kecil-kecilan 5 juta ya. Gimana cara pembagian profit kalau tiap bulan? Nah, ini yang perlu teman-teman tahuin ya. Saya nggak tahu teman-teman, mungkin kasusnya hampir sama Kak Dewi, mungkin bisa yang modalnya kecil atau ada yang modalnya besar atau ada yang modalnya super besar, saya nggak tahu juga ya. Tapi guys, yang perlu Anda perhatikan adalah apa? Bagaimana konsep Anda membagi profit dengan rekan kerja Anda atau dengan investor atau partner Anda. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan dulu. Nah, sekarang kalau kita ngomong startup ya, startup apa sih maksudnya startup ya? Bahasa kerennya itu kan startup. Tapi kalau kita ngomong bahasa yang umum adalah pengusaha pemula ya, atau bisa kita katakan sebagai usaha mikro kecil menengah ya, usaha UMKM, karena usahanya baru berdiri, masih memiliki omset yang sedikit dengan aset yang sedikit dan keuntungan juga yang tidak terlalu besar ya, itu namanya UMKM atau startup tadi. Nah, tentunya startup ini akan didirikan atau akan dikerjakan oleh seorang CEO, bahasanya seperti itu ya. Dan mungkin Kak Karunia Dewi adalah CEO-nya ya. Nah, kalau misalnya CEO-nya mengerjakan, maka dia memiliki satu bagian daripada startup tersebut, minimal dia setor tenaganya dia ya. Nah, ketika di store tenaganya dan dia butuh modal, maka muncullah seorang investor yang tadi temannya Kak Dewi dan mungkin teman Anda, dan mereka ingin menaruh saham kepada Anda. Nah, ini perlu diperhatikan guys, bahwa proses awal ini sangatlah penting. Oke? Nah, banyak orang yang waktu menaruh atau ditaruhin modal atau diberikan modal oleh teman Anda atau investor Anda sangat bahagia. Wah, saya dapat modal yang bagus untuk usaha saya. Oke, dan di fase ini biasanya juga banyak teman-teman yang sangat senang dapat uang, akhirnya lupa untuk persentase saham yang dimiliki. Nah, so far guys, saya garis bawain ada persentase saham. Nah, ini yang perlu Anda rundingkan atau Anda pastikan di awal dengan investor Anda ya, dengan teman Anda yang memberikan modal ya. Ini perlu didiskusikan di awal. Nah, biasanya kalau misalnya orang yang memberikan uang, biasanya mereka akan minta bagian yang lebih besar, lebih baik buat mereka, dan itu nggak salah guys, itu nggak salah. Memang mereka akan memiliki mindset bahwa saya mau dari Anda, saya pengen dong bisa mendapatkan bagian yang lebih besar. Nah, tapi perlu Anda notice guys, ketika hal itu terjadi, misalnya Anda sebagai investor pun, Anda juga perlu notice ketika orang yang mengerjakan mendapatkan porsi semakin kecil. Pertanyaan saya, apakah Anda atau orang yang investasi seperti itu akan happy melakukan atau menjalankan bisnis yang lagi Anda danain atau yang sedang Anda lakukan? Ya, so pasti kalau Anda misalnya sebagai pemilik daripada startup baru tadi Anda ya, dan Anda mendapatkan porsi yang semakin sedikit daripada saham ya, misalnya mereka dapat 60%, Anda 40%, mungkin Anda akan merasa oke, saya rasanya tidak happy lagi menjalankan bisnis ini ya, mungkin bisa seperti itu. Apalagi kalau semakin kecil lagi 20% misalnya, ini tambah semakin gak happy. Oke, jadi pertimbangkan ketika Anda mau membagi saham tersebut. Nah, ini fase-fase yang paling menentukan untuk teman-teman untuk memastikan bahwa bisnis Anda bisa berkelanjutan ya. Nah, maka kita mundur dikit guys.
sebelum Anda memberikan atau didanain atau diinvestasiin dari teman Anda atau investor Anda harus pastikan dulu bisnis Anda ini mau Anda bawa kemana, bisnis Anda ini mau sebesar apa, ya. Kalau bisnis Anda ini misalnya Anda memang ternyata wah saya bisnisnya kepinginnya kecil-kecil aja, ya sudah, jangan harapkan Anda dapat modal besar. Oke, tapi kalau seandainya Anda pingin bisnis Anda ini besar, guys, Anda pingin bisnis Anda ini punya mimpi yang besar, dan yang paling penting juga, guys, Anda sudah tahu kira-kira langkah apa yang Anda mau lakukan untuk memperbesar bisnis Anda. Maka saran saya, guys, waktu melakukan negosiasi terkait dengan saham, Anda harus benar-benar ketat. Ya, jangan asal obral saham saja. Ya sudah, saya dapat uang misalnya 100 juta, 500 juta, 1 miliar. Anda bagi 50%. Nah, ini hal yang kurang menarik. Oke? Jadi Anda harus lihat dulu, misalnya kasusnya Kak Karunia ya. Saya dapatnya usaha kecil-kecilan 5 juta. Oke, Anda lihat dulu. Sekarang kecil-kecilan misalnya Anda mau buka apa nih? Ya kan harus tahu dulu. Misalnya Anda mau buka toko online. Tapi Anda jelas bahwa saya sudah dapat barang misalnya impor dari tangan pertama misalnya. Lalu produk saya ini saya tahu jelas pasti laris ya. Lalu saya tahu jelas bahwa saya tahu nanti bisa masuk ke mana, ke toko apa, ke e-commerce apa dan macam-macam. Anda sudah tahu caranya. Maka yang harus Anda lakukan, Anda minimal sudah punya plan kan? Nah, ini baru nego. Oke, dia ngasih 5 juta. Oke. Sekarang Anda coba hitung, dalam setahun Anda bisa untung berapa juta kalau dapat 5 juta. Itu paling gampang Anda lihat. Oh, ternyata saya dapat 5 juta. Ya, saya dapat investasi 5 juta. Dalam setahun, saya bisa untung misalnya 50 juta. Oke? Nah, Anda boleh lihat. Ternyata saya untung 50 juta. Saya belum setahun, saya sudah kembali tuh modalnya. Nah, perlukah Anda kasih besar? Ini saya nggak ngajarkan Anda teknik valuasi ya, guys. Karena cukup rumit. Saya akan ngasihkan Anda gambaran berpikir dulu. Ya, kalau valuasi akan lebih rumit. Ya, valuasi itu dinilai ulang dan kawan-kawan itu prosesnya panjang. Ya, tapi kalau berpikirnya adalah, kalau seandainya kondisinya itu adalah Anda bisa untungkan 50 juta, apakah uang 5 juta tadi sudah nggak kembali modal? Oke? Nah, kalau misalnya orang ngasih Anda untung 5 juta, ngasih uang 5 juta, setahun Anda kembalikan 5 juta, apa dia enggak sudah bagus? Oke? Nah, ini simpel-simpel berpikir caranya ya. Kalau Anda bisa setahun untung 50 juta, Anda dapat uang 5 juta. 5 juta dari 50 juta ini berarti berapa persen? 10%. Oke? Boleh enggak kalau seandainya simpel berpikirnya Anda kasih saja saham ke dia 10%. Dan Anda ngomong setahun balik modal, Anda dapat 10%. Ya. Nanti tahun depan dia dapat lagi 10%. Ya, jadi kalau misalnya Anda tahun ini untung 50 juta nih, Anda kembalikan modalnya dia, langsung balik modal. Di tahun pertama. Usaha apa nih? Setahun pertama bisa balik modal. Kan jarang-jarang, ya. Atau misalnya usaha investasi apa deh yang setahun bisa return 100% atau bisa untung 100%. Kan enggak ada juga, jarang, ya. Jadi Anda kembalikan yang tahun pertama 10%, tadi dia modalnya sahamnya 10%, Anda kembalikan 5 juta ke dia. Sudah selesai. Ya. Tapi karena ingat bahwa bisnis dibangun dengan hubungan baik, guys. Ya, jangan bangun bisnis karena wah sudah balik, sudah saya putuskan Anda, saya enggak mau kerjasama sama Anda. Nah, itu namanya bisnis Anda nggak baik, ya. Jadi saya sarankan kalau teman-teman punya partner, ya dijaga partnernya dengan baik karena dia percaya sama Anda dari awal. Jadi sampai ke depannya terus ya sama dia dong, ya. Kasihan kan kalau dia sudah percaya sama Anda, ternyata Anda lepaskan saja, ya. Saya lepaskan engkau, ya. Kejar daku kau nggak tertangkap, gitu ya. Kata-kata seperti itu, jadi bukan seperti itulah ya. Jadi kalau dia sudah sama mau sama Anda, sudah mau percaya sama Anda juga harus pertahankan kepercayaan dia terhadap Anda. Ya, jadi tahun pertama kasih 10%. Tahun kedua, kalau ternyata Anda untung lagi misalnya 100 juta, ya kasih lagi 10%. Oke? Tahun ketiga Anda misalnya untung lagi 200 juta, ya kasih 10% ke dia. Ya. Jadi ikut bukan nominalnya, tapi ikut dari persentasenya. Ya, ikutin persentasenya berapa persen. Oh, ternyata persentasenya 10%, ya sudah, setiap tahun dibagi 10%. Ya, itu dasar berpikirnya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kalau misalnya Pak, saya sudah untung, apakah usaha saya itu harus tetap membagi tadi yang 10% tadi Pak, membagi keuntungan? Oke? Nah, jawaban saya guys, tidak harus ya. Jadi misalnya Anda 50 juta untung, nggak perlu 50 juta ini Anda langsung bagi semua. Anda juga bisa tahan misalnya
dividen, bahasanya bukan dividen ya, bahasa pembagian keuntungan yang dilakukan di tahun pertama tidak langsung 50 juta, yang dibagi misalnya separuhnya cuma 25 juta aja. 25 juta sisanya akan digunakan untuk misalnya untuk tambahan modal kerja atau tambahan mungkin untuk investasi yang lain atau apa ya, nggak tahu, tergantung Anda gitu ya. Yang dibagi hanya 25 juta. Nah 25 juta ini guys, baru 10%-nya Anda bagi kepada teman Anda sebesar berapa? 2,5 juta. Oke, di tahun kedua misalnya ada untung lagi 100 juta. Anda lihat lagi, oh ternyata tahun kedua ini kita masih perlu untuk penambahan modal misalnya gitu ya, untuk investasi, untuk pembesaran usaha. Anda misalnya dari 100 juta keuntungan, Anda tidak langsung bagi 100 juta, Anda bagi 50 juta ya. Nah 50 juta ini sisanya disimpan, sisanya dibagi ya. Yang dibagi ini Anda kasih 10% kepada teman Anda ya, sebesar 5 juta ya, dan seterusnya guys. Jadi tidak harus Anda itu membagi keuntungan besar semua dibagi 100%, tidak boleh ya. Malah saya sarankan buat teman-teman maksimal kalau boleh di awal-awal mungkin maksimal 50% Anda boleh bagi. Kalau bisa pun diturunkan dikit. Tapi kalau di saat tertentu nanti misalnya Anda sudah punya keuntungan yang banyak ya, dan Anda sudah tidak tahu uang ini mau dibuat apa, terserah Anda. Anda mau membagikan 100%, ya terserah Anda. Anda membagikan 75%, juga terserah Anda ya. Jadi kembali kepada kepentingan daripada setiap pengusaha ya. Cuma di tahun-tahun awal saya boleh sarankan sebaiknya jangan dibagi semua, dibagi sedikit-sedikit aja ya. Tahun ke berikutnya yang sudah agak lama, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, atau mungkin sudah balik modal semua, sudah investasi besar, uangnya kebanyakan, ya itu kembali kepada Anda. Mau dibagi semua juga boleh, Anda buat apa permodalan yang baru untuk investasi yang lain juga boleh, dan semua kembali kepada Anda. Ya, semoga cukup jelas untuk Kak Karunia atau teman-teman yang juga mengalami masalah sama terkait dengan pembagian profit di dalam startup Anda ya. Semoga cukup jelas, minimal cara berpikirnya Anda tahu cara berpikirnya. Dan kalau misalnya Anda masih merasa ada yang bingung, yuk saya undang Anda untuk bisa komen di bawah. Anda boleh tanya di sana dan akan saya jawab pertanyaan Anda, baik melalui reply chat ya, ataupun saya akan jawab melalui video seperti ini. Oke? Dan buat teman-teman yang pengen dapatkan akses cepat untuk apa namanya sharing, misalnya Anda mau tanya, mau akses cepat, Anda juga boleh follow IG saya ya. Dan Anda bisa chatting atau DM ya, supaya saya bisa jawab juga di dalam IG ya, di follow IG-nya terus baru di chatting ya. Kurang lebih seperti itu guys. Terakhir, kalau Anda merasa bermanfaat, jangan lupa ya subscribe, like, dan share ya, supaya video ini bermanfaat juga bagi teman-teman Anda dan membantu channel ini untuk berkembang. Oke? Sekali lagi buat teman-teman, selalu sehat, semangat, dan selalu bahagia ya. Bye bye.